Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah apresiasi puisi semester 4B yang beranggotakan saya, Yasmin Zahrain, rekan saya Heni Nurhaini, dan Siti Rahmawati. Kami akan memaparkan jurnal yang telah kami tulis dengan judul Analisis Citraan dalam Puisi 30 Tahun Kemudian karya Gunawan Muhammad. Bagian pertama adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui citraan yang terdapat dalam puisi 30 tahun kemudian karya Gunawan Muhammad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka melalui artikel ilmiah yang membahas mengenai puisi-puisi Gunawan Muhammad serta melakukan survei melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada siswa kelas 11 di beberapa sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 6 jenis citraan dalam puisi 30 tahun kemudian karya Gunawan Muhammad, meliputi citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan perasaan, citraan gerak, dan citraan pencecapan. Terdapat 2 citraan penglihatan, 4 citraan pendengaran, 2 citraan perabaan, 1 citraan perasaan, 2 citraan gerak, dan 1 citraan pencecapan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Puisi merupakan suatu karya sastra yang memiliki ungkapan dan pemikiran. Biasanya puisi disampaikan dengan bahasa yang indah. Puisi terbentuk dari ekspresi hati dan pikiran penyair yang disusun melalui bahasa dengan konsep terstruktur. Berbeda dengan prosa, puisi bukan merupakan suatu deretan peristiwa dan juga tidak memiliki alur. Puisi adalah monolog seorang subjek lirik. Sebagai monolog, kekuatan puisi terletak pada ekspresi. Daya ekspresi puisi tidak tergantung pada jumlah kata yang digunakan, tetapi pada pemanipulasian dan pemilihan kata yang mampu mengkonkretkan imaji-imaji yang memenuhi intuisi penyair. Puisi terdiri atas unsur-unsur pembangun yang menjadi satu kesatuan utuh sehingga menghasilkan makna yang indah. Unsur-unsur tersebut dijelaskan menurut Waluyo yang mengatakan bahwa dalam puisi terdapat struktur fisik atau yang disebut pula sebagai struktur kebahasaan dan struktur batin puisi yang merupakan ungkapan batin pengarang. Menurut Rahmat Djoko Pradopo, struktur fisik puisi meliputi diksi, pencitraan, kata konkret, majas, dan bunyi. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang peneliti fokuskan adalah analisis citraan dalam puisi 30 tahun kemudian karya Gunawan Muhammad. Citraan merupakan salah satu alat puitis yang digunakan penyair dalam memperkuat imajinasi dan perasaan pembaca. Citraan berhubungan dengan indera manusia terhadap objek-objek yang digambarkan dalam puisi. Hasanuddin mengatakan citraan dibagi menjadi 6, yaitu citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba, dan gerak. Sejalan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui citraan yang terdapat dalam puisi karya Gunawan Muhammad, yaitu 30 tahun kemudian, yang dikaji menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif peneliti jadikan sebagai landasan penelitian karena dimaksudkan untuk menggambarkan dan melukiskan citraan dalam puisi 30 tahun kemudian karya Gunawan Muhammad. Data akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat berdasarkan fakta yang ada. Melalui analisis deskriptif, peneliti mendeskripsikan informasi yang telah didapat dengan variabel yang diteliti. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya diambil secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang dibuat sendiri oleh peneliti. Kuesioner yang dibagikan untuk keperluan penelitian ini dilakukan secara daring kepada siswa kelas 11 SMAN 1 Astana Japura, PKBM Asolahia Karawang, dan SMKN 1 Lemah Abang. Kuesioner dibagikan pada 26 Mei 2022. Bagian kedua, hasil dan pembahasan analisis. Citraan penglihatan. Citraan penglihatan merupakan citraan yang terkait dengan pengokretan objek yang bisa ditinjau oleh mata, objek yang bisa ditinjau secara visual. Nugrianto 2014. Citraan penglihatan adalah gambaran dalam otak kita seakan-akan kita melihat berbagai hal sebagaimana yang tercantum dalam puisi.
Semua hal yang terkait dengan warna, bentuk, pemandangan, dan sebagainya termasuk dalam wilayah citraan visual. Citraan penglihatan dalam puisi berjudul 30 tahun kemudian terdapat pada penggalan berikut. Yang pertama, hujan dan kenangan berhempitan berbarengan seperti lalu lintas yang langgeng. Pada penggalan bait puisi tersebut, kata hujan merupakan bagian dalam citraan penglihatan. Kata tersebut menggambarkan bahwa ada seseorang yang melihat hujan. Hujan tersebut menyebabkan ia teringat akan banyak kenangan. Yang kedua, kata langit menggambarkan bahwa ada seorang yang melihat awan secara dekat. Alasannya dijelaskan dalam kalimat selanjutnya, yaitu karena ia sedang berada di atas tebing. Citraan pendengaran. Citraan pendengaran merupakan gambaran dalam otak seakan-akan kita mendengar berbagai suara atau bunyi sebagaimana yang tercantum dalam puisi. Citraan pendengaran dalam puisi berjudul 30 tahun kemudian terdapat pada penggalan berikut. Pertama, bertukar cerita tentang lelucon angka tahun. Pada kata bertukar cerita, penyair menggambarkan bahwa dirinya seolah-olah mendengar beberapa orang sedang berkumpul dan saling menceritakan banyak hal. Yang kedua, terkadang mereka seakan-akan mendengar teriakan trompet dari. Pada penggalan tersebut, kata dengarkan merupakan bagian dari citraan pendengaran. Kata tersebut menggambarkan bahwa mereka yang menceritakan dalam puisi seolah-olah mendengar suara trompet. Yang ketiga, dan mereka tertawa. Kata tertawa menggambarkan bahwa penyair seolah-olah mendengar suara tawa yang dihasilkan dari berbagai orang yang sedang berkumpul. Yang keempat, menyusul seakan orang tua bersiul. Penyair ini menggambarkan seolah-olah mendengar orang tua yang sedang bersiul dengan suara yang kisut kering. Citraan perabaan. Citraan perabaan merupakan gambaran dalam otak kita seakan-akan kita merasakan dengan indera peraba kulit berbagai bentuk, rasa, hal sebagaimana yang tercantum dalam puisi. Yang pertama, langit kian dekat dari tebing dingin. Terdapat citraan perabaan dalam penggalan puisi di atas, yaitu pada kata dingin. Penyair menggambarkan suhu yang ada di tebing, yaitu suhu dingin. Yang kedua, berjalin basah. Kata basah menjelaskan lirik puisi 3:1. Puisi yang ketiga yaitu penyair mencoba menggambarkan keadaan tebing yang dingin dan basah. Citraan perabaan. Citraan perabaan adalah gambaran dalam otak kita seakan-akan kita merasakan berbagai rasa atau hal sebagaimana yang tercantum dalam puisi. Semua hal yang terkait dengan hati, perasaan termasuk dalam citraan ini. Yang pertama, dan rasa asing pensiun. Kata rasa asing pada penggalan puisi di atas, penyair menggambarkan bahwa mereka yang ada dalam puisi tersebut belum terbiasa akan perasaan pensiun yang asing. Citraan gerak. Citraan gerak menunjukkan suatu maksud dari sebuah gerakan, meskipun entitas tersebut tidak bergerak, tapi penikmat bisa merasakan gerakan tersebut dalam imajinasinya. Yang pertama, mengeluh anak yang pergi tiap bandar. Pada penggalan bait puisi tersebut, kata pergi menggambarkan bagian dalam citraan gerak. Penyair menggambarkan ada seorang anak yang keluar dari tempat para bandar. Yang kedua, langit kian dekat dari tebing dingin. Penyair menggambarkan bahwa langit tersebut semakin terlihat dekat karena seseorang melihat langit tersebut sambil berjalan ke atas tebing. Citraan yang berikutnya yaitu citraan pencecapan. Citraan pencecapan adalah citraan yang ditimbulkan oleh pengalaman indera pencecapan. Dalam hal ini adalah lidah. Yang pertama, dengan tuak, putih tua. Dalam penggalan puisi tersebut terdapat citraan pencecapan. Tuak merupakan sejenis minuman beralkohol Nusantara yang dibuat dari bahan fermentasi. Penyair menggambarkan seolah-olah sedang merasakan minuman tersebut.
Hasil dan pembahasan penelitian. Tabel hasil penelitian. Pertanyaan pertama, apakah kalian menyukai puisi? 15 orang menjawab benar, tidak ada yang menjawab salah, serta tidak ada jawaban salah untuk pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 2, apakah kalian tahu Gunawan Muhammad? 15 orang menjawab benar, tidak ada yang menjawab salah, dan tidak ada jawaban salah untuk pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 3, citraan puisi atau imaji merupakan imajinasi yang berhubungan dengan indera manusia. Imaji biasanya berupa penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan, penciuman, pencecapan, dan gerakan. Apakah sebelumnya kalian mengetahui mengenai materi tersebut? 15 orang menjawab benar, tidak ada yang menjawab salah, dan tidak ada jawaban salah untuk pertanyaan ini. Pertanyaan keempat, perhatikan penggalan puisi berikut. Mengeluhkan anak yang pergi dari tiap bandar. Kata pergi dari tiap bandar dalam penggalan puisi tersebut termasuk ke dalam imaji apa? 11 orang menjawab benar, 4 orang menjawab salah, dan jawaban yang benar imaji gerak. Pertanyaan kelima, perhatikan penggalan puisi berikut. Langit kian dekat, dan dari tebing dingin. Kata kian dekat dalam penggalan puisi tersebut termasuk ke dalam imaji apa? 2 orang menjawab benar, 13 orang menjawab salah, dan jawaban yang benar imaji gerak. Pertanyaan ke-6, perhatikan penggalan puisi berikut. Bertukar cerita tentang lelucon angka tahun. Kata bertukar cerita dalam penggalan puisi tersebut termasuk ke dalam imaji apa? 15 orang menjawab benar, tidak ada yang jawab salah, dan jawaban yang benar imaji pendengaran. Pertanyaan ke-7, perhatikan penggalan puisi berikut. Dengan tuak putih tua. Kata tuak dalam penggalan puisi tersebut termasuk ke dalam imaji apa? 12 orang menjawab benar, 3 orang menjawab salah, dan jawaban yang benar imaji pencecapan. Pertanyaan ke-8, perhatikan penggalan puisi berikut. Dan mereka tertawa sehabis loki ketiga. Kata tertawa dalam penggalan puisi tersebut termasuk ke dalam imaji apa? 6 orang menjawab benar, 9 orang menjawab salah, jawaban yang benar imaji pendengaran. Pertanyaan ke-9, perhatikan penggalan puisi berikut. Langit kian dekat dari tebing dingin. Kata dingin dalam penggalan puisi tersebut termasuk imaji apa? 3 orang menjawab benar, 12 orang menjawab salah, pertanyaan benar imaji perabaan. Pertanyaan ke-10, perhatikan penggalan puisi berikut. 30 tahun kemudian mereka bertemu di restoran dekat danau. Hujan dan kenangan berhimpitan berbarengan seperti lalu lintas yang langgeng. Kata hujan dalam penggalan puisi tersebut termasuk dalam imaji apa? 8 orang menjawab benar, 7 orang menjawab salah, dan jawaban yang benar imaji penglihatan. Pertanyaan ke-11, perhatikan penggalan puisi berikut. Menyusul seakan seorang orang tua bersiul dengan suara kisut. Kata bersiul penggalan puisi tersebut termasuk ke dalam imaji apa? 9 orang menjawab benar, 6 orang menjawab salah, dan jawaban yang benar imaji pendengaran. 12. Perhatikan penggalan puisi berikut. Berjalin basah. Kata basah dalam penggalan puisi tersebut termasuk ke dalam imaji apa? 12 orang menjawab benar, 3 orang menjawab salah, dan jawaban yang benar imaji perabaan. Pertanyaan 13, perhatikan penggalan puisi berikut. Dan rasa asing pensiun. Kata rasa asing dalam penggalan puisi termasuk dalam imaji apa? 11 orang menjawab benar, 4 orang menjawab salah, dan jawaban yang benar imaji perasaan. Pertanyaan ke-14, perhatikan penggalan puisi berikut. Terkadang badai meracu. Langit kian dekat dan dari tebing dingin. Kata langit dalam penggalan puisi tersebut termasuk dalam imaji.
15 orang menjawab benar, tidak ada yang menjawab salah, dan jawabannya benar imaji penglihatan. Pertanyaan ke-15, perhatikan penggalan puisi berikut. Terkadang mereka seakan-akan dengarkan teriakan trompet. Dari kata dengarkan dalam penggalan puisi tersebut termasuk dalam imaji apa? 13 orang menjawab benar, 2 orang menjawab salah, dan jawaban yang benar imaji pendengaran. Responden yang mengisi kuesioner berjumlah 15 orang dari sekolah yang berbeda. Terdapat 11 siswa kelas 11 yang berasal dari sekolah PKBM Asolahiyah Karawang, 3 siswa dari kelas 11 SMAN 1 Astajanapura, dan 1 siswa kelas 11 SMKN 1 Lemah Abang. Skor tertinggi yang didapat dari jawaban responden adalah benar 13 dari 15 pertanyaan, sedangkan skor terendah yaitu menjawab benar 7 dari 15 pertanyaan. Dari 15 responden terdapat 3 responden yang mendapat skor 13, 2 responden mendapat skor 12, 4 responden mendapat skor 11, dan 4 responden mendapat skor 10. 1 responden mendapat skor 8 dan 1 responden mendapat skor 7. Hasil kuesioner menunjukkan terdapat 11 siswa yang menyukai puisi dan mengetahui Gunawan Muhammad. Rata-rata responden menjawab salah pada pertanyaan nomor 5, 8, dan 9. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 seharusnya imaji gerak. Hanya 2 orang yang menjawab benar. Pada kutipan puisi yang tercantum dalam pernyataan dalam pertanyaan, kata kian dekat menunjukkan adanya imaji gerak. Kutipan puisi yang nomor 8 adalah imaji pendengaran. Kata dengan dalam kutipan puisi pada pertanyaan nomor 9 termasuk ke dalam imaji perabaan. Berdasarkan kuesioner tersebut dapat dikatakan bahwa responden yang merupakan siswa kelas 11 rata-rata paham mengenai citraan pada puisi. Dari total 15 responden, hanya ada 1 responden yang menjawab salah lebih dari setengah pertanyaan. Simpulan, berdasarkan analisis citraan puisi dan penelitian yang sudah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa citraan yang terkandung dalam puisi 30 tahun kemudian karya Gunawan Muhammad meliputi 2 citraan penglihatan, 4 citraan pendengaran, 2 citraan perabaan, 1 citraan perasaan, 2 citraan gerak, dan 1 citraan pencecapan. Peneliti tidak menemukan adanya citraan penciuman dalam puisi ini. Citraan yang paling banyak ditemukan dalam puisi 30 tahun kemudian adalah citraan pendengaran. Sementara itu, dari hasil penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa rata-rata siswa kelas 11 paham mengenai citraan puisi karya Gunawan Muhammad yang berjudul 30 tahun kemudian. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.